berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan mendukung bahasa persatuan. Itulah bahasa Indonesia. Jadi kita semua saudara. Nopo kan diaturakan kalimat sugeng leres. Cita-cita beliaunya mengajak supaya putra putri negeri ini gotong royong dilandasi akan rukun guyub sayup sayur saeko royong yang semestinya itu disuruh diteladani oleh para pendahulu kita, pahlawan kita, leluhur kita yang sekarang tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau jenengan tanglet pulau, siapa Pak yang bertanggung jawab? Sayalah yang bertanggung jawab. Karena saya punya hutang budi dengan para leluhur, dengan pahlawan, dan dengan orang tua. Sayalah yang bertanggung jawab karena saya punya hutang budi dengan bumi pertiwi kami, tumpah darah yang siang malam jadi tempat kami bertemu, mendapatkan kelayaan hidup, mengais rezeki, menitipkan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Dan terakhir sayalah yang bertanggung jawab karena apa yang jenengan rasakan itu bagian daripada jiwa sejatinya saya. Nah, pramila di siang hari ini apa yang disampaikan Mas Sugeng, harapan saya semua yang hadir baik dari para sepuh manapun, kita semua ayo berspiritual, tapi bukan berspiritual yang tidak punya tujuan. Karena notabene sekarang yang banyak spiritual mewisuda diri, memberi gelar diri, tapi tidak berani melepas diri, tapi melahirkan jiwa mulia, jiwa patriot, berspiritual untuk bersuci diri, percaya diri menuju satu titik. Kita bela, kita tunjukkan untuk membangun segenap jiwa bangsa di seluruh Nusantara kembali pada peradaban satu, berbudi pakerti luhur, dua, beradab adiluhung keluhuran, dan tiga, kita buktikan dengan adat budaya kita yang ketimuran. Makanya orang belum bisa membedah apa itu adat budaya ketimuran, di mana kita harus mensyukuri. Makanya saya sering cerita, saat bangsa ini tidak mau menghargai pahlawannya dan leluhurnya, niscaya akan menjadi generasi bangsa yang barbar. Karena leluhur pahlawan itulah tempatnya kita beradab. Makanya pri kemanusiaan, adil beradab. Kita beradab kepada jiwa patriot pahlawanku, kita beradab kepada leluhur suci yang tulus memberi petuah keluhuran sebagai kesejatianku. Itu sebetulnya. Setelah itu kita disuruh teladani, berbudi pakerti. Itulah bentuk kesejatian kita sebagai manusia bangsa ketimuran, ya bangsa Nusantara yang cinta damai, bergotong royong, rukun, toleransi, saling menghargai, saling menyayangi. Itulah kita kemas menjadi satu keutuhan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketiganya kita hidup, kita menyatu di mana kita berada. Kalau ada pertanyaan, tumpah darah,
itulah diriku. Bangsa itulah jiwaku. Kearifan keluhuran itulah keluhuranku. Jadi kita menjadi manusia nan adulung keluhuran lembah mana handap asor toto promo welas asih trisno dan trisnani. Sebagaimana kita menyampaikan di mana saat aku menyayangimu, sesungguhnya rasa sayangku semakin utuh dan alam pasti menyayangiku, leluhur menyayangiku, dan kuasa Sang Pencipta akan terawat dengan sendirinya. Makanya ayolah kita semua mulai membuka diri dengan Jawa Dwipa yang diikrarkan tempo hari. Itu bukan berarti kita mengibarkan sang saka Jawa Dwipa. Salah. Jawa Dwipa Nusantara itu adalah wadah memancing semua spiritual. Kalau kamu masih cinta, kalau kamu masih menyatu dengan leluhurmu, kalau kamu masih menyatu dengan Nusantaramu, kalau kamu masih menyatu dengan cikal bakal, dengan peradabanmu, ayo bersama-sama menyatu menjadi satu wadah namanya Jawa Dwipa Nusantara. Jawa adalah jiwamu, Dwipa adalah dua unsur yang sudah jadi satu padu. Itulah menyatunya sang saka merah putih yang menyatu di dalam jiwa anak-anak bangsanya. Dan disitulah punya tujuan. Ayo kita mengumandangkan, menyuarakan. Jadi sing iso ngudari, yo sing mengudara. Kapan kita bisa mengudari benang rohet? Kalau kita tidak mengudara. Jangan mengudara, menyiarkan radio channelnya masing-masing. Ayo kita mengudara radio Republik Bangsa Nusantara. Nah itu sebetulnya yang wajib disiarkan. Makanya dengan berspiritual kalian dengan semua dibimbing atas panduan peradaban leluhur. Di situ kalian menjadi wadah mulia. Makanya berspiritual untuk berbersih hati, bersuci hati dengan pemikiran yang bagus, dengan kepribadian yang bijak, namanya laku kau zaman. Jadi berspiritual untuk laku kau taman menuju tujuan utama. Benar nih, ngapunten. Pak yang ini sudah berkadung cerita, tapi bisa dicerna ya. Sakit bu. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Sugeng sama mungkin seperti saya. Saya setiap momen kebangsaan resikonya nyawa taruhannya. Saya selalu menyuarakan kebenaran bahwa bahasa saya tidak ada yang menonton, tidak ada yang mendengar. Aku tidak masalah. Aku akan menyuarakan suara kebenaran, suara hati, suara rasa, suara jiwa. Niscaya leluhur pasti mendengar dan alam pasti mendengar. Dan aku merasa tidak mau disalahkan bahwa aku sebagai generasinya sudah melaksanakan apa yang menjadi amanahnya. Sama juga nanti 10 November bukan kita memperingati Hari Pahlawan. Buat apa kita memperingati Hari Pahlawan? Tapi bagaimana yang dicita-citakan tujuan pahlawan setelah bangsa ini teraih kemerdekaannya? Makanya sang pahlawan terkhianati oleh anak bangsanya sendiri, dan sang pahlawan telah dikhianati, dicederai oleh orang-orang yang diberi kepercayaan mandat
mengelola sumber daya alam yang tinggal di negara yang untuk memberikan kesejahteraan, kemerdekaan kepada bangsanya. Nah besok tanggal 10 ya inilah yang namanya wong elek ini gugat tak urut itu tubuh pahlawan. Sopo sing teguh, sopo sing tuku bisa menyatu di dalam jiwa pahlawan. Niscaya mungkin punya semangat seperti Bapak. Harapannya siang hari ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Panjang untung umur dulurku, selalu mendapatkan kesehatan, semangat, kebahagiaan, dan selalu tidak putus untuk memberi kesulitan kepada adik-adik saya, pun kepada anak-anak saya, pun kepada saudara saya. Semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tujuan utama nanti harus berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Walaupun kamu bergelar apapun, kamu harus merakyat. Walaupun kamu juga sebagai rakyat, kamu kalau punya jiwa patriot bisa menyuarakan sesuatu yang benar lebih besar daripada orang yang punya gelar besar. Itulah sebetulnya Bapak selalu memberi bahwa kita punya hak hidup sama. Nah di siang hari ini harapannya segenap saudara saya yang ada di dalam pembinaan spiritual dimanapun berada, ayo kita jaga bahwa kita ini bangsa ketimuran, kita ini orang Jawa. Orang Jawa harus bisa jawani. Akhirnya kelak kita akan menjadi manusia seutuhnya, yang utuh dalam membawa, mempertahankan, melestarikan, dan kita memberi kesulitanan. Makanya dulu Bung Karno akan membentuk generasinya menjadi manusia seutuhnya. Kalau sudah menjadi kepribadian yang sudah berspiritual, jangan pernah mengeluh bukan semut. Jadi jangankan urusan harta benda. Satu, berspiritual tidak takut lapar, berspiritual tidak takut miskin, berspiritual tidak takut sakit, dan berspiritual tidak akan takut mati, karena spiritual murni akan meraih sesuatu yang kekal langgeng abadi. Nah itulah pembelajaran. Makanya di antara mengajarkan spiritual tidak ada kebencian di dalam pribadi kita, iri, dengki, serai, nyampai, durjono, judulyo, sewenang-wenang, itu tidak ada. Siapapun yang kamu temui akan kamu lahirkan, namanya Mahanani. Kesuciane Gustimu paringno kanthi tulus, kemurahane Gustimu bagekno gawe bebungan, kemaafane Gustimu lairno kanggo perdamaian, cinta kasih Gustimu lahirkan untuk merajut tali persaudaraan. Makanya ini nanti akan menjadi mercusuar dunia, bukan negara Indonesianya, juga bukan gelar-gelarnya, tapi keistimewaan yang ada di dalam kepribadian tunas-tunas bangsa Nusantara, itu yang akan menjadi sesuatu yang istimewa. Niscaya dunia nanti akan mencontoh bahwa apapun yang ada di Nusantara ini bisa dirangkul
didudukkan secara sama dan dihargai, dihormati, karena semuanya di bawah perlindungan HAM, namanya hak asasi manusia, sama mendapatkan perlakuan kelayaan dipandang di dalam hidup kesejatian hidup sebagai manusia sejati. Itu aja yang saya sampaikan, karena waktu ini kuasa dibagi-bagi kok umpamanya ya terserah ya. Jadi saya juga terima kasih. Mungkin ada saudara-saudara dulu ane sing ono apa gak tahu kena apa-apa itu sing teko Malang, berarti masih ono bledek ono apa, tetap selamat itu ya hadir di sini ya. Saya mau tak dulu di sini dan gua ono apa aman kok selamat lah itulah harapan saya semua yang hadir di sini. Ini tidak hanya didengar siapa saja loh ya, semua kasat moto yang delok loh ya. Hati-hati ya, itu bumi kok loh. Yang jenengan ini kok didengarkan loh ya. Ini besok yang berbeda. Hati-hati kalau kamu sudah menyuarakan, bila itu tidak sungguh-sungguh kamu kerjakan, kamu nanti dikejar suaramu. Termasuk golongan arek-arek penalu itu jargonnya ya. Makanya harapan saya kalau sudah ketemu ini fleksibel. Bapak mengajarkan dari regional, niscaya Anda setapak namanya ngetepi lagune para leluhur, dikatakan adalah berspiritual. Setelah ngetepi lagune para leluhur, Anda diberi kewenangan apa? Ya, sebarno sekar arum gondlarung sing wis kok gawa kanggo mungkasi sirepe benalu sing membo-membo dadi duit. Harus berani. Dan ketika nanti ada pernyataan lakon bahwa ini sekarang duduknya wis bejo-bejone wong eling, bukan bejo saiki wis penyenger sing eling. Iya, wis digawa sing Jawa. Waca bekal kekuatan, tahan dari segala tahan, anti bacok, anti bedil, anti cukur. Bapak sing gawa, bapak iki mbae wong anti bedil, dadi ora kena dibombong wong. Mbae wong anti cukur, ndak mempan dipengaruhi orang. Bapak iki mbae wong anti bacok, tidak mudah dijadikan robot oleh orang lain. Karena kunci saya percaya dengan kesejatian hidup saya, dan saya percaya diri, dan saya akan mewujudkan lahir, berjalan, kembali. Saya akan berusaha menjadi sekaring jagat Bono Langgeng, jiwa patriot berhati mulia nang bijak, dengan berbagi rasa kasih sayang kepada segenap seisi alam semesta. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau kangen bahasa bapaknya menggebu-gebu, setelan YouTube RRI, nah, karena di setiap momen nasional bapak hadir. Nah sekarang RRI itu jadi pengomong di negara. Makanya orang negara itu tahu tapi buta, dengar tapi tuli, punya mulut tapi busuk karena ketakutan, karena hari ini bapak jadi hantu negara. Jadi bapak ini jadi hantu negara karena bapak memahami yang ada di dalam isi di dalam negeri. Makanya apa yang disampaikan kita tidak menceritakan tentang negara, tapi kita nanti akan membuka tuntunan Jawa Dwipa bangsa Nusantara yang didudukkan dengan perangatan yang berpedoman kepada sendi-sendi hukum alam. Itulah perangatan Nusantara. Akhir kata, nopo ingkang kula sampaikan, ini ono lagu Pak wong elek iki, saya ini orang paling jelek di dunia. Soalnya saya kanggonan ragangan. Nyatanya yo kadang selamat-selamat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya terima kasih kepada keluarga besar Mas Sugeng
Suci kirana menerima kehadiran dulu sing Surabaya rasa telat-telat dikit ora apa-apa. Jadi tadi bapak naik kereta setengah 12, setengah 6 sampai Nonggo Jambi, sampai tepatnya Mas datang jam 6 duduk-duduk, terus jam 9 meluncur ke sini. Minimal saya sudah bisa di sini walaupun hanya ya wis ketemu poso iki tok, ya wis nyuwun ngapunten iki ketemu poso. Tapi ketemu poso kanggo nyuling lisarum gambarum. Lha sakniki kan akeh ketemu wangi nggih, tapi digawe nyuling batang nggih. Jadi Pak iki ketemu poso. Makanya kita jangan bangga dengan kemasan jasad, tapi kita banggalah kita membawa istimewa yang dibawa oleh jasad. Terima kasih. Rahayu, rahayu.